kalau kita menjumpai masalah-masalah limit, yang akan ada pertama kali di dalam pikiran kita, sebenarnya apakah nilai fungsi dengan limit fungsi itu ada beda? Contoh begini, bila fx sama dengan x tambah 3, f5 tentu kita masukkan 5 saja. 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, apa bedanya f5 dengan limit fx ketika x menuju 5 atau mendekati 5? Apa bedanya dengan f5? Nah, ini jadi satu pertanyaan. Nah, kita tahu bahwa kalau dalam soal seperti ini, limit fx, x menuju 5 akan dijawab dengan limit x tambah 3, x menuju 5. Dan ini kita substitusi saja x di sini dengan 5, jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Kesimpulan kita, f5 dalam hal ini sama dengan limit fx ketika x menuju 5. Dalam hal ini sama. Kemudian ada contoh kedua, kita memiliki misalnya gx sama dengan x tambah 2. G7 adalah 1 per 7 tambah 2 sama dengan 1/9. Limit gx ketika x menuju 7 juga sama ya, limit x menuju 7 dari 1 per x tambah 2, kita substitusi saja x-nya dengan 7, jadi 1 per, ini kita mau 1 per 7 tambah 2, 1 per 9. Terlihat lagi, kembali lagi kesimpulan dari di sini, G7 sama dengan limit Gx ketika x menuju 7. Pertanyaan, kalau nilai G7 selalu sama dengan nilai limit Gx menuju 7, terus kenapa perlu ada konsep limit? Kenapa perlu ada konsep limit? Itu pertanyaan yang sangat penting. Nah, kita lihat memang dalam contoh-contoh di atas ini bahwa nilai limit dengan nilai limit fungsi kelihatan sama. Tapi ternyata tidak selalu sama. Ini contohnya. Nah, ini penting sekali. Kalau kita memiliki fx sama dengan x kuadrat kurang 9 dibagi x kurang 3. Nah, kalau kita lihat F3 itu berarti 3 kuadrat kurang 9 dibagi 3 kurang 3. Dan ini 9 kurang 9 dibagi 3 kurang 3, 0 per 0. Ini di matematika 0 per 0 itu undefined. Tidak didefinisikan. Jadi boleh dikata F3 tidak ada. Tidak didefinisikan. Nah, F3 tidak ada, tapi bagaimana limit Fx ketika x menuju 3? Ternyata ini sama dengan limit x menuju 3 dari x kuadrat kurang 9 per x kurang 3. Ini sama dengan limit, ini x kuadrat kurang 3 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat, per x kurang 3 ketika x menuju 3. Dan ini sama dengan limit x menuju 3, x kuadrat kurang 3 kuadrat bisa difaktorkan menjadi x kurang 3 kali x tambah 3. Kemudian di bawahnya x min 3. Untuk itu Anda harus ingat bahwa kalau pemfaktoran di aljabar a kuadrat min b kuadrat itu selalu sama dengan a min b kali a tambah b. Jadi kalau ada b kuadrat kurang c kuadrat, ini selalu jadi b kurang c kali b tambah c. Segitiga kuadrat kurang hati kuadrat itu menjadi segitiga kurang hati kali segitiga tambah hati. Jadi di sini x kuadrat kurang 3 kuadrat bisa dibuat menjadi x kurang 3 kali x tambah 3. Dan ini kita lihat bahwa x minus 3 dengan x minus 3 di sini bisa dibagi. Tapi ini bukan pembagian biasa. Perhatikan. Kenapa demikian? Nah, ini kekhususan dari limit. X menuju 3. X min 3 dibagi X min 3 bisa dibagi karena notasi X panah 3 atau X mendekati 3 ini menekankan X mendekati tapi tidak pernah sampai di 3. Karena tidak pernah sampai di 3, maka X min 3 ini tidak pernah 0. Karena X tidak pernah 3. Cuma mendekati 3
baik dari sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Dari arah 2,8, 2,9, 2,91, 2,92, 2,99, 2,995, 2,998, dan seterusnya. Begitu juga boleh dari 3,2 turun jadi 3,1, 3,05, 3,02, 3,001. Mendekati dari 3 dari sebelah bawah maupun atas, tapi tidak pernah sampai di 3. Karena itu X min 3 ini tidak pernah 0, makanya pernah dibagi, bisa dibagi. Jadi saya mengatakan bahwa mendekati di sini beda dengan perkataan sehari-hari yang dimana kita katakan mendekati dan bisa sampai. Misalnya kita berjanjian dengan teman kita, oh saya mau datang ke kampus, sudah lewat 10 menit dari waktu perjanjian, tanya, sudah di mana kamu? Ya, nah, teman menjawab, oh sudah dekat. Kalau kita berjanjian dengan seseorang dan dia mengatakan sudah dekat, satu saat dia akan sampai. Tapi dalam limit, ketika dia mendekati 3, dia tidak akan pernah sampai 3. Karena tidak pernah sampai 3, maka ini tidak pernah 0, maka ini bisa dibagi. Karena ini bukan 0 per 0. Menyisakan X tambah 3. Dan ini tinggal 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi terlihat di sini bahwa F3 tidak ada, undefined, tapi limit X menuju 3 dari Fx ini ada, yaitu 6. Jadi dalam hal ini terlihat, dalam contoh ini terlihat bahwa F3 dalam hal ini tidak sama dengan limit Fx ketika X menuju 3. Jadi ada saatnya nilai fungsi sama dengan nilai limit fungsi, contoh di atas, kita lihat lagi, tapi ada di mana tidak sama. Karena itu kita lihat bahwa perlu ada konsep baru, yaitu limit, yang artinya mendekati, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan.